Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, perhatikan lagi 3 hal yang akan saya angkat di dalam bagian ini. Pertama, teladan Paulus, kita ikuti. Kedua, karakter musuh salib. Dan ketiga adalah kita menanti di sorga. Kita baca sekali lagi. Kita menanti Kristus. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, bahwa orang banyak yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudara sekalian, Paulus menasehatkan kepada kita semua untuk mengikuti teladan dia. Dan bukan hanya dia saja, tetapi juga rekan-rekan seperjuangannya yang lain. Karena apa? Karena banyak orang yang mengaku Kristen, tapi hidupnya sudah sesat. Mereka hidup untuk nafsunya, kedagingannya, dan mereka bangga dengan perbuatan mereka yang memalukan. Pikirannya sudah dikuasai dunia. Ingatlah, meski kamu masih di dalam dunia, tapi kamu adalah warga surga. Kamu hanya transit di dalam dunia ini. Kamu sedang menantikan Kristus datang kembali, di mana nanti satu hari tubuhmu yang lemah ini akan diubah serupa dengan tubuh Kristus yang mulia itu. Itu sebab berdirilah teguh dalam imanmu. Dalam bagian surat ini saya mengajak saudara merenungkan 3 karakter Kristen yang sejati. 3 karakter Kristen yang sejati ialah yang pertama, mengikuti teladan orang-orang rohani. Ayat 17 Paulus berkata begini, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Berarti bukan cuma satu, ada yang lain. Ikutilah mereka yang menjadi teladanmu. Saudara-saudara, setiap orang butuh seseorang untuk menjadi contoh dalam hidup dia. Biasa ini adalah topik di dalam kepemimpinan Kristen. Tetapi sayang, strategi yang dibicara kebanyakan fokus kepada pengetahuan dan keterampilan saja. Jarang orang bicara pertumbuhan karakter yang saleh. Padahal itu penting sekali. Di sini Paulus menawarkan dirinya untuk menjadi model dari karakter Kristen untuk ditiru oleh siapapun yang membaca surat ini. Di
Di dalam bahasa aslinya, ikutilah teladanku. Ini secara hurufiah berarti jadilah rekan peniru dengan saya. Manusia dicipta itu, saudara-saudara, dengan kapasitas untuk meniru. Sehingga kita belajar dengan meniru. Observasi. Kita adalah manusia peniru. Tetapi dua hal kita harus waspada dengan apa yang kita warisi. Kita harus seleksi semua. Dan apa yang kita wariskan. Firman Tuhanlah yang harus menjadi patokan di tengah zaman yang begitu beragam dengan nilai-nilai dan praktek-praktek hidupnya. Dan di sini Paulus mendesak orang Filipi untuk meniru cara hidup dia. Paulus berkata, ikutlah teladanku. Ini mendorong kita untuk meneladani 3 hal di dalam diri Paulus. Yang pertama, fokus hidupnya kepada Kristus. Luar biasa, saudara-saudara. Menjadi orang yang dedikasi di dalam hidup hanya satu kepada Kristus. Paulus mendesak kita untuk membaktikan diri kita. Mendedikasikan kita sekali lagi segala aspek di dalam hidup kita kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kita tidak diperintahkan untuk meniru pola hidup sehat daripada Paulus. Atau cara bicaranya. Atau cara jalannya. Tidak ada pernah dicatat di dalam kitab suci seperti itu. Karena itu bukan concern kitab suci. Tetapi kita meniru Paulus. Bagaimana nilai-nilai Injil di dalam diri Paulus yang sudah merubah dirinya. Transform him. Supaya kita bertumbuh juga. Di dalam relasi kita dengan sesama. Kita bertumbuh. Di dalam kelakuan kita. Kita berubah. Antara satu dengan yang lain. Itu poinnya, saudara-saudara. Untuk apa meniru kalau tidak ada perubahan? Have to change. Paulus berkata, hendaklah hidupmu itu berpadanan dengan Injil Kristus. Kita pernah merenungkan hal ini. Hendak hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kristus selalu yang ada di pikiran dia. Ini bukan hanya berubah luarnya saja berarti. Berpadanan dengan Injil Kristus itu berubah juga di dalam hatinya. Mindsetnya. Hatinya, pikirannya, kasihnya, jiwanya, tujuan hidupnya. Hanya satu, yaitu kemuliaan Kristus itu. Ia mendorong kita kepada Kristus, bukan kepada dirinya. Kepada Kristus. Paulus sudah tuliskan kerendahan hati Kristen berulang-ulang di dalam surat ini. Paulus tidak sedang menunjuk kepada diri dia. Karena ini surat adalah surat yang panjang yang kita renungkan ayat per ayat. Bagian sini sepertinya, oh lihat saya. Bukan. Kita harus melihat seluruh konteksnya. Paulus selalu menunjuk kepada Kristus. Hidupmu harus kepada Kristus. Itu kerendahan hati dia. Paulus sudah menuliskan kerendahan hati itu penting sekali. Dia sendiri contohkan. Di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Bagaimana Kristus yang sudah mengosongkan diri, merendahkan dirinya. Supaya pikiran perasaanmu sesuai dengan Kristus. Yang sudah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Jadi yang ia maksudkan ikutlah teladanku itu. Ini adalah seperti yang ia tulis dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kristus itu. Paulus sudah bertemu Yesus. Dia bagaimana bertobat dan membalikan semua nilai yang dahulu dia anggap penting, sekarang rugi karena pengenalannya kepada Kristus. Itu yang melayakkan dia itu ditiru. Dia berani berkata begitu karena dia sendiri sudah berubah hidupnya. Yang dulu saya anggap itu untung-untung semua, sekarang jadi rugi karena pengenalan saya kepada Kristus. Teladanilah saya. Itu keberanian yang luar biasa, saudara-saudara. Karena dia yakin Roh Kudus sudah merubah hidupnya itu. Ia berkomitmen bagi pertumbuhan rohani jemaat Filipi. Ia berkata, sekalipun darahku dicurahkan
Pada korban dan ibadahmu aku bersuka cita. Ini jadi orang seperti ini. Inilah orang yang punya fokus hidup hanya satu. Kalau untuk Kristus tidak apa-apa, darahku dicurahkan sekalipun. Itu perubahan hidup di dalam dirinya yang menjadikan dia begitu confident. Ikutlah teladanku. Itu yang pertama, karena Kristus yang sudah merubah saya. Apapun yang saya kerjakan selalu demi kepentingan Kristus, keuntungan Kristus. Dan bukan hanya Paulus, saudara. Ini cirinya. Paulus menyuruh kita untuk mengikuti teladan dia. Ini adalah juga di dalam kerendahan hati dia. Karena kita dipanggil untuk meneladani Paulus yang sudah mengikut Kristus, itu yang pertama. Tetapi juga kita merelakan kita memperhatikan mereka juga yang hidup sama seperti Paulus. Itu ayat 17. Perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami juga. Jadi bukan cuma saya. Fokusnya itu aku terus. Lihatlah. Ini berarti termasuk Timotius yang dia sudah angkat di surat sebelumnya. Juga Epafroditus. Kita sudah mendengar tentang dia. Yang telah Paulus junjung tinggi sebagai teladan rohani. Paulus bisa seperti ini, saudara, karena ia fokus kepada Kristus. Ia tidak perlu iri. Ia tidak perlu cemburu kepada kelebihan orang lain. Sehingga semua orang-orang lain itu Timotius, Epafroditus, semua itu menjadi rekan sekerja. Yang bukan menekan. Ia berkata ada orang yang beritakan Yesus dengan iri. Tapi tidak apa-apa. Asal Kristus diberitakan. Itu fokusnya tuh. Luar biasa. Dia tidak lalu jadi susah hati kalau Timotius atau Epafroditus lebih hebat daripada saya bagaimana. Tidak ada pikiran itu. Paulus pikirannya fokus kepada Kristus sehingga apapun yang menguntungkan Kristus. It's okay. Tujuannya satu, Kristus ditinggikan. Hidupku hanya itu saja. Jadi Paulus tidak perlu iri sebagai orang yang lebih senior atau orang yang lebih berbakat supaya semua orang memperhatikan dia. Tapi dia dengan rendah hati demi Kristus, jangan fokus kepada saya. Tapi lihatlah semua orang yang sudah menjalankan hidup kekristenan mereka. Meski mereka lebih hebat dari saya pun tidak menjadi soal. Karena Kristus yang ditinggikan. Paulus bukan orang sempurna, saudara-saudara. Kitab suci mencatat pengalaman-pengalaman selain keunggulan juga kegagalan Paulus. Saya ambil contoh di dalam Kisah 23 ayat 3. Dia pernah marah karena diperlakukan kasar oleh imam besar. Dia berseru begini, saudara. Allah akan menamparmu, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut Taurat. Namun engkau sendiri melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Setelah dia marah seperti itu, dia langsung minta maaf di Kisah 23 ayat 5. Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Inilah saudara, Paulus bergumul dengan kesombongan dia. Itu sebabnya Tuhan tahu hal ini. Maka Tuhan memberikan dia duri di dalam dagingnya. Ini dicatat dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Aku diberi satu duri di dalam dagingku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara harus bersyukur jika saudara menderita karena duri dari Tuhan. Itu sebabnya jiwa saudara boleh diselamatkan oleh Tuhan. Karena tidak ada orang sombong yang masuk surga. Tuhan membenci kesombongan manusia. Saudara-saudara, Paulus mengangkat rekan-rekan seperjuangannya, Timotius yang sudah sehati sepikir denganku. Ia begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat Filipi, bukan kepentingannya sendiri. Juga Paulus memberitahu kita bagaimana Epafroditus meresikokan hidupnya untuk pelayanan bagi Paulus. Ngantar barang begitu jauh.
Mereka adalah orang-orang yang patut dihormati dan ditiru. Jadi Paulus tidak fokus kepada dirinya. Dia justru angkat teman-teman rohaninya. Tirulah mereka juga. Ini kerendahan hati yang luar biasa, saudara. Mereka bertiga adalah model manusia yang kita semua bisa ikuti untuk mengikut Kristus. Paulus, Timotius, Epafroditus. Bukan tanpa kelemahan. Dari Paulus yang begitu besar, sampai kepada pelayan yang begitu sederhana. Epafroditus. Tidak ada golongan kelas, saudara. Semua orang yang rohaninya baik, itu patut ditiru. Ini prinsipnya. Saudara-saudara. Kita bukan mengkultuskan satu pribadi. Tidak ada itu ajaran kitab suci. Semua orang rohani yang baik menjadi teladan kita. Kekurangan yang satu ditutupi oleh yang lain. Karena kita melihat Kristus yang terus merubah hidup gerejanya. Agar makin sempurna. Sesuai dengan gambarannya sendiri. Saudara-saudara, kita tidak pernah dipanggil mengidolakan seorang tokoh-tokoh. Atau bintang film. Tapi selalu berkaitan dengan kerohanian. Dan beberapa orang, bukan satu. Paulus seorang rasul besar. Timotius dan Epafroditus tidak ada apa-apanya dibanding Paulus. Tapi semua berkorban untuk kepentingan orang lain bagi Kristus. Itu intinya. Sama seperti Paulus, kita tidak bisa berdiri sendirian. Ada beberapa orang rohani. Harus ada orang-orang yang ada di dalam hidup kita itu. Yang meninggalkan jejak di hati kita. Yang hidupnya mengejar keserupaan dengan Kristus. Kita bersama-sama dengan orang Kristen yang lain. Yang sudah bertumbuh. Itu komunitas. Kita tidak bisa bertumbuh sendirian. Saudara-saudara, harus ada komunitas. Di mana kita bertumbuh bersama-sama. Tidak saling menjelekan. Tidak saling menghakimi. Tetapi kita tahu kelemahan yang satu ditutup yang lain. Semua demi kemuliaan Kristus. Yang sudah menyelamatkan dan mengubah kita. Itu mindsetnya. Dirubah di situ. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang kita tiru dari Paulus selain daripada teladan kerendahan hatinya? Perjuangan dia. Di dalam mengejar Kristus itu luar biasa. Paulus mengaku sendiri bukan orang sempurna. Kita sudah renungkan itu. Tetapi dia berjuang di dalam apa, saudara? Melupakan apa yang sudah di belakang. Oh, ini tidak mudah, saudara-saudara. Berapa banyak orang Kristen diikat oleh masa lalunya. Baik penderitaan dia maupun kehebatan dia. Dia terus bergelimang di situ. Tidak boleh, Paulus bilang. Saya berjuang justru untuk melupakan apa yang sudah di belakang. Dan fokus kepada apa yang Tuhan taruh di depan. Yaitu panggilan sorgawi di dalam Kristus. Maju terus. Kita sudah merenungkan bagaimana orang Kristen di dalam doa malam. Dia bersyukur karena Tuhan sudah memimpin hidupnya satu hari. Mengerjakan kehendaknya sehari ini. Sekarang aku menaruh itu di belakangku ya Tuhan. Biarlah aku istirahat. Belajar percaya kepada Allah yang berdaulat itu. Yang akan memberikan ketenangan di dalam istirahatku. Besok bersyukur untuk rencana Tuhan yang baru lagi. Setiap pagi baru untuk orang rohania. Saudara-saudara, lupakan apa yang sudah di belakang. Fokus kepada di hadapanmu. Itu perjuangan dia. Kalau kita menjadi orang yang selalu mengingat jasa, pasti susah menjadi teladan. Saudara-saudara, saya sudah baik, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah melayani Tuhan begitu giat. Kenapa sekarang masih diizinkan sakit? Itu karena dia ingat terus masa lalu. Setiap hari putus. Saudara tidur, putus. Besok baru lagi pimpinan Tuhan. That's it, no more. Kesusahan sehari, cukup sehari. Kristus, Yesus. Saudara-saudara. Saya sudah melayani Tuhan begitu giat. Kenapa Tuhan mengizinkan derita ini? Saya rasa tidak ada pelayan Tuhan segiat Paulus, saudara-saudara. Paulus begitu luar biasanya, dia semangatnya melayani Tuhan, tidak pedulikan untung rugi sendiri.
Bahkan nyawanya pun dia rela berikan. Tetapi ketika Paulus berdoa sungguh-sungguh supaya durinya diangkat, penyakit dia disembuhkan, Tuhan tidak kabulkan. Itu termasuk kepada prinsip dia. Lupakan apa yang sudah di belakang. Maju terus. Karena rencana Tuhan lebih besar bagi dia karena dia sakit. Saudara. Bukan supaya dia sembuhkan. Mungkin saja kalau durinya itu diambil, dia akan menjadi sombong dan meninggalkan Tuhan. Tuhan tahu itu. Itu sebabnya tidak, Paulus. Kasih karuniaku cukup bagimu. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Paulus tahu keadaan kita masing-masing, saudara-saudara. Jikalau Tuhan tidak kabulkan apa yang kita minta karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Lupakan apa yang di belakang. Maju terus ke depan. Rencana Tuhan yang baru terus memimpin hidup kita. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tuhan tahu justru dengan penyakitnya itu Paulus belajar melupakan apa yang di belakang. Dan fokus kepada apa yang di depan dia. Ini semua berkaitan, saudara. Dengan ketahanan dia. Daya tahannya yang luar biasa dalam penderitaan yang datang menimpa dirinya. Orang yang berjuang maju akan melupakan dirinya. Kristus yang dia kejar. Dia tidak ingat jasanya, asal Kristus dipuji. Dia tidak manja karena dia terus maju di dalam kekuatan anugerah Tuhan. Dia tidak minta kasihan orang lain karena Kristus sudah kasihan dia. Waktu dia masih berdosa dengan mati di atas kayu salib. Itu sudah cukup. Sekarang maju mengejar apa yang Tuhan buka di hadapan kita. Itu sebabnya saudara ini berhubungan dengan daya tahan Paulus terhadap penderitaan yang luar biasa di dalam hidup pelayanan dia. Dia tidak terus mengingat apa yang sudah dia kerjakan. Tapi apa yang sudah Kristus kerjakan untuk dia. Itu cukup. Paulus berkata, lupakan apa yang di belakang. Fokus ke depan. Meski demikian kita tahu dia bukan orang sempurna. Dia sendiri mengatakan itu. Paulus sama seperti kita. Semua pengembara di jalan menuju kesempurnaan rohani yang tidak mungkin terjangkau di dalam hidup ini. Dan dengan demikian Paulus boleh menjadi teladan bagi semua orang percaya untuk diikuti. Kenapa dia bisa jadi teladan, saudara? Karena dia sendiri tidak sempurna, tapi dia berjuang untuk mendapat itu. Itu. Ada jiwa perjuangan, itulah yang kita lihat, saudara. Seperti seorang anak kecil itu, kalau kita suruh sesuatu yang melampaui kekuatan dia, kita sudah tahu kan. Dia tidak mungkin bisa membuka telapak tangan kita. Ayo buka, tidak bisa. Tapi kita lihat kengototan dia itu. Sungguh-sungguh itu yang dilihat. Itu yang ditiru. Bukan bisanya. Kita tidak mungkin bisa sempurna di dalam dunia ini. Tetapi kengototan kita mengejar kesempurnaan menjadi hidup seperti Kristus. Hidup suci. Hidup mengasihi. Saudara-saudara. Paulus 30 tahun setelah pertobatannya. Dia masih anggap dirinya sebagai orang paling berdosa. Dia tuliskan kepada Timotius 1 ayat 15. Itu luar biasa, saudara. Seandainya Paulus sempurna, ia tidak akan bisa menjadi contoh yang dapat diikuti oleh orang percaya. Kita perlu mengikuti seseorang yang tidak sempurna, tetapi dia berjuang untuk sempurna. Sehingga kita dapat melihat bagaimana mengatasi ketidaksempurnaan kita. Kita bisa mengikuti seorang yang dapat menunjukkan kepada kita bagaimana menangani pergumulan hidup. Bagaimana kekecewaan dia. Bagaimana cobaan yang datang di dalam hidup dia. Dan bagaimana dia bereaksi kepada Tuhan, kepada sesamanya, kepada dirinya. Seseorang yang dapat menunjukkan kepada kita bagaimana menangani kesombongan, menahan godaan, dan mematikan dosa. Itu butuh satu komunitas yang bersama-sama. Saudara-saudara, setiap kita membutuhkan contoh rohani, karakter yang rohani, untuk menjadi teladan, untuk mengikut Kristus. Baik itu orang tua kita,
Kita yang sudah menjadi orang tua, teman kita, guru sekolah minggu, penatua, pendeta, kita bisa membaca biografi tokoh-tokoh rohani yang sudah meninggal dunia. Untuk mempertumbuhkan hidup kerohanian kita. Kristus pasti menjadi contoh terbesar. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan kita butuh mencontoh orang lain, manusia biasa. Yang ikut Kristus, yang berjuang menjadi teladan bagi kita. Yang hidupnya saleh serupa dengan Kristus. Kita butuh orang seperti ini. Di dalam kekristenan. Meski tidak sempurna, tetapi mempunyai satu yang mirip Kristus di dalam hidupnya. Kita meniru sifat yang mirip Kristus di dalam diri orang lain. Apakah ada orang yang kita ikuti? Atau kita selalu mengeluh, ini kurang, itu kurang? Apakah ada jejak yang kita tinggalkan untuk diikuti orang lain? Kita butuh seorang seperti Paulus yang mewariskan kepada kita nilai-nilai kerohanian. Dan kita juga butuh seorang Timotius, seorang Epafroditus yang kita bisa contoh pengorbanannya, kesetiaannya. Mereka semua mewariskan kepada kita fokus hidup kepada Kristus. Jiwa pengorbanan bagi kepentingan orang lain dan kesetiaan terhadap penderitaan yang luar biasa di dalam mengikut Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita mendapat karakter Kristen yang sejati, meniru teladan hidup dari orang-orang rohani. Mereka mungkin masih hidup. Mereka mungkin sudah meninggal dunia. Kita baca biografi orang-orang tertentu, kita dihangatkan hatinya. Tetapi kita maju, ingat Kristus yang sudah menolong mereka itu. Mewariskan nilai-nilai Injil yang kita terima kepada generasi selanjutnya. Di dalam penantian kita akan kedatangan Kristus. Itu yang pertama. Karakter Kristen yang sejati. Mengikuti teladan orang-orang rohani. Yang kedua, berhati-hati terhadap kesesatan. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Dia bukan menari di atas penderitaan orang. Dia menangis, saudara. Dia mungkin saat itu mendiktekan kepada seorang penulis sambil mencucur air mata. Itu tidak ada malunya. Dia menangis karena hatinya itu. Banyak orang hidup sebagai seteru Kristus. Tuliskan. Saudara-saudara, di sini nasihat Paulus yang kedua, sebagai karakter Kristen, kita harus waspada terhadap kesesatan. Yang sepertinya benar, tapi salah. Kita segera melihat mengapa Paulus begitu mendesak untuk jemaat Filipi melihat dirinya sebagai teladan. Karena dia melihat banyak orang itu yang sudah sesat hidupnya. Tetapi kok mereka itu malah suka bergaul dengan orang-orang itu. Banyak yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Mereka mungkin adalah misionaris keliling. Hebat, saudara, pekerjaannya. Mereka mengaku orang Kristen. Mungkin mereka adalah mantan daripada anggota gereja Filipi. Filipi itu tempat kecil. Semua saling kenal, tahu satu dengan yang lain. Pengaruh itu sangat mudah. Kemungkinan besar orang-orang ini terus kontak dengan sebagian besar jemaat Filipi. Tapi kalau pengaruhnya baik itu bagus, saudara. Tapi kalau pengaruhnya yang jahat itu bahaya sekali. Dan Paulus merasakan ini. Dan dia tuliskan, hati-hatilah. Mereka terus pengaruhi yang jahat kepada jemaat yang sejati. Mereka punya karakter yang terbalik dengan Paulus. Mereka malah tidak suka orang yang tidak percaya itu bertobat kembali kepada Tuhan. Paulus dengan air mata, aku berkata kepadamu. Banyak orang hidup sebagai musuh salib. Paulus merasa sangat dirugikan.
dia menangis. Jikalau kita adalah rekan salib, kita pasti merasakan perasaan yang sama dengan Paulus. Secara harfiah Paulus itu berkata, aku berbicara sambil menangis. Berarti ada air mata saat dia mendiktekan surat ini. Kenapa orang-orang yang pernah mengaku bertobat ini sekarang menjadi musuh salib? Ini kelihatan dari gaya hidup mereka. Mereka menolak semua penderitaan yang berpusat kepada salib. Bagi mereka itu semua kebodohan. Dan Paulus menggambarkan karakter musuh salib ini dengan 3 ekspresi singkat yang mengerikan, saudara-saudara. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Musuh salib ini, saudara, sudah nasibnya dikatakan di dalam firman Tuhan ke neraka. Itu kebinasaan yang ada. Oh saudara-saudara, marilah kita introspeksi diri kita. Karena kita adalah juga sama-sama mempunyai jiwa yang berjalan menuju kekekalan. Tidak ada tawar-tawar lagi di sini. Ini adalah akhir yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang digambarkan di sini. Paulus berkata, akhir mereka adalah kebinasaan. Full stop. Orang-orang ini mungkin memiliki wajah dan nama-nama yang akrab dan bahkan mungkin dicintai oleh jemaat Filipi. Tapi pada hari penghakiman itu mereka akan dilempar ke dalam api yang kekal. Berapa banyak orang-orang yang bersentuhan dengan kita setiap hari memiliki nasib seperti ini, saudara. Kita harus berdoa kepada Tuhan, memohonkan kepekaan dari Roh Kudus. Kepada siapa kita harus menyaksikan Injil Tuhan? Saudara-saudara, marilah kita mempelajari dan merenungkan apakah gambaran ini ada di dalam diri kita. Gambaran yang pertama, perut mereka adalah Tuhan. Ini suatu nafsu, hasrat yang besar, yang secara anatomis itu mengacu kepada perut. Ini menggambarkan semua keinginan sensual, kedagingan, tubuh yang tidak terkendali. Kedagingan itu sifat yang sangat tidak bisa dikendalikan. Guru-guru palsu itu dikecam karena mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi tunduk kepada dorongan sensual yang tidak terkendali itu. Yudas menggambarkan orang-orang seperti ini. Surat Yudas, saya bacakan. Orang-orang tertentu telah menyusup di antara kamu. Ini berarti bagian dari gereja Tuhan yang sudah ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita harus menguji diri. Apakah kita ada termasuk dalam kategori orang semacam ini? Mengaku Kristen, tetapi tidak suka mencari Tuhan dan kebenarannya. Tetapi kebutuhan fisik ditinggikan. Ambisi liar pribadi didahulukan di hadapan Tuhan. Kenyamanan tubuh. Saudara-saudara. Yang kedua, Paulus meneruskan dengan cirinya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Guru-guru palsu ini membual di dalam hal-hal yang justru membuat mereka malu. Ini adalah bentuk kejahatan yang paling ekstrim, saudara-saudara. Ketika kelakuan mereka yang paling jahat justru menjadi kebanggaan mereka yang paling besar. Mereka menyombongkan diri dengan apa yang Paulus setelah kenal Kristus itu dianggap sampah itu. Mereka justru paling bangga dengan penyimpangan mereka yang paling buruk.
seperti terjadi di Korintus. Ada percabulan di antara jemaat. Hal yang tidak ada di bangsa yang tidak kenal Allah sekalipun. Kenapa bisa ada di sini? Yaitu orang yang hidup dengan istri ayahnya. Saudara-saudara harus berhati-hati terhadap percabulan semacam ini. Tingkah laku seks yang tidak ada terkendalinya. Saudara-saudara, yang menuhankan hawa nafsu kita itu. Itu sebab menuhankan perut ini khususnya terjadi di dalam praktek-praktek sensual seperti ini, saudara. Dari kehidupan sebelum menjadi Kristen itu terus di bawah. Dan yang ketiga, Paulus berkata begini. Pikiran mereka tertuju kepada hal-hal duniawi. Fokus duniawi membuktikan adalah guru-guru palsu ini bukan orang yang diselamatkan. Yakobus 4 ayat 4 berkata, barang siapa ingin menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 juga berkata yang sama, jika seseorang mengasihi dunia, maka kasih Allah akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Musuh salib, apakah mereka menambah atau mengurangi Injil, harus dihindari, saudara-saudara. Jangan pernah ditiru. Seluruh pikirannya dikuasai oleh dunia. Cara pikir, gaya hidup, moralitas. Mereka sudah mengganti Tuhan di pikirannya dengan materi di dalam dunia ini. Yang kian hari kian mempengaruhi dan menarik mereka menuju kebinasaan. Jika ketika hal ini ada di dalam hidup kita, maka dia sudah menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Fokus hidupnya adalah dunia. Dan ini adalah orang yang pernah menjadi Kristen. Pernah mengaku Kristus. Tapi sekarang dia sudah menjadi milik dunia. Ini peringatan yang keras, saudara-saudara. Paulus berkata kepada Timotius, Demas sudah cinta dunia ini. Dia telah meninggalkan Tuhan. Berarti, saudara, dia pernah mengaku Kristen. Tapi itu sudah lewat di dalam hidupnya. Dia sudah menjadi orang pasca Kristen. Cilakalah orang semacam ini. Ini mengerikan sekali, saudara. Dunia sudah banyak menyerang banyak pengikut Kristus. Kalau dengan cara yang keras seperti aniaya itu gagal, maka dunia akan mencoba metode lain yang lebih halus. Kenyamanan, cinta uang, kemakmuran, kedudukan, dan semua pameran kekayaan itu. Nafsu kedagingan, keinginan mata, dan kesombongan dalam hati. Saudara-saudara, kemakmuran itu bisa sangat berbahaya bagi jiwa kita. Dan dunia memakai alat ini untuk menipu banyak anak-anak Tuhan. Jika perlawanan yang kejam tidak bisa, maka dunia bekerja dengan halus. Seperti serigala memakai jubah domba. Tidak apa-apa. Kan tidak ada tulisan di dalam kitab suci melarang hal ini. Kita harus berhati-hati, saudara. Menarik kita dengan rayuan, menidurkan kita di dalam kenyamanan, dan membawa kita makin hari makin jauh dari Tuhan. Hari ini tidak ikut kebaktian, tidak apa-apa. Besok masih ada waktu. Ada 2 kali, akhirnya hilang selamanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Memeriksa keadaan diri kita. Semua selera kita. Kesukaan kita. Kegembiraan kita. Menjadi ukuran. Apakah kita itu Kristen atau pernah jadi Kristen. Kita harus berhati-hati terhadap distraksi apapun yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Yang mengganggu pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Jangan sampai pekerjaan saudara mengambil alih semua waktu saudara untuk Tuhan. Jika kita ikut teladan Paulus, maka kita pasti ingin lebih mengenal Tuhan. Itu ciri loh, saudara. Jadi orang Kristen yang sejati itu. Dia ingin lebih kenal Tuhan. Bukan ingin banyak pengetahuannya. Dia ingin lebih mengenal Tuhan. Komitmennya kepada apa yang dia sudah pelajari. Saudara-saudara, cintanya kepada Tuhan itu terus ada di dalam hidup dia.
Bukan untuk dirinya menonjol diri. Tidak ada itu. Saudara, dia belajar firman itu supaya dia tuh makin kenal siapa Tuhan yang sudah selamatkan dia. Sehingga dia itu lalu bisa bertumbuh di dalam cinta dia kepada Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib menyelamatkan dia. Dan hidupnya bagi Kristus itu. Melayani dia tidak habis-habisnya. Itu tanda Kristen yang bertumbuh. Selalu waspada terhadap kesesatan ini. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Kristen yang sejati senantiasa menanti Kristus datang kembali. Setelah memperingatkan orang-orang Filipi tentang orang-orang yang menjadi musuh salib ini ada di antara kamu, Paulus berkata 20-21, karena kewargaan kita di dalam sorga. Wow, ini kontras sekali nadanya. Tadi ini seteru, ini begini. Tapi kamu bukan. Kamu adalah warga sorga. Kamu bukan seperti mereka. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, di zaman kita, kepercayaan akan Yesus Kristus yang akan datang kembali sudah hampir tidak ada relevansinya bagi banyak gereja. Kita jarang sekali memikirkan tentang kedatangan Kristus. Karena kita hidup lebih bergantung kepada apa yang kita lihat. Kita sibuk dengan aktivitas setiap hari, menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Itu sebab hari ini kita sekali lagi disadarkan. Paulus berkata kita adalah warga surga. Itu yang pertama kali kita harus sadar. Kita adalah warga surga. Orang yang menerima darah Kristus itu. Kitab suci mengajarkan prinsip apa artinya menjadi Kristen. Saudara-saudara, kewargaan kita adalah di surga. Tetapi orang bukan Kristen, kewargaannya hanya di dunia ini saja. Rumah kita ada di sana. Dan kita sedang menunggu Kristus datang kembali. Jadi kita sebagai warga surga di sini mempunyai dua kewarganegaraan. Satu di Indonesia, satu di surga yang jauh lebih tinggi, lebih mulia. Berarti saudara-saudara, warga surga itu adalah orang yang dilahirkan di dunia ini. Kemudian dilahirkan kembali di dunia itu. Kita harus dilahirkan kembali menjadi warga surga. Orang yang menunggu Kristus datang hanya spesial, saudara. Ini hanya hak yang diberikan kepada kita sebagai warga surga, sebagai orang Kristen. Tapi kita jarang melakukan ini. Dari sejak mula-mula, Tuhan sudah datang, aku datang kembali segera. Saat itu di angkasa mendengar suara sangkakala yang begitu keras, itu yang terjadi. Kalau kita dengar Yesus datang kembali lalu kita malah santai, oh ya begitu. Lalu kita tidak mempeduli, seolah-olah tidak penting, itu ada yang tidak beres di dalam diri kita. Tetapi yang Paulus inginkan sebagai warga surga itu apa? Kita menanti dengan antusias. Karena itulah yang seharusnya menjadi pengharapan. Ada harapan besar di dalam penantian itu, melihat Tuhan Yesus. Kenapa kita harus bersuka cita, saudara, mendengar berita tentang surga? Karena Yesus Kristus hidup di surga. Nama kita terdaftar di sana. Orang-orang yang kita kasihi sudah pergi ke situ. Kenapa kita tidak berharap kita untuk pergi ke sana? Kita semua sebagai warga kerajaan surga yang masih ada di bumi, satu persatu segera menyusul saudara-saudara kita yang sudah pergi dulu. Rumah kita sudah sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Melihat surga itu, saudara-saudara, kemudian bukan menjadi tujuan kita hidup. Oh ya, tetapi motivasi kita dirubah.
Karena nama kita terdaftar di surga. Justru kita termotivasi untuk hidup suci. Kita kalau ingat surga, ingat Tuhan datang, kita hidup suci. Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan Kristus datang kembali, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kalau kita sungguh-sungguh menanti dengan antusias kedatangan Tuhan, maka kita akan hidup suci. Bukan seperti gereja Laodikia yang tidak mengenal diri, yang tidak sadar dirinya. Malahan mereka berkata begini, aku kaya. Padahal Tuhan berkata, dia miskin dan telanjang. Itu kecelakaan, saudara. Untuk orang yang tidak kenal dirinya itu. Dia rasa benar, tapi Tuhan lihat salah. Itu yang paling celaka, saudara. Aku telah memperkaya diri dan tidak kekurangan apa-apa. Padahal Tuhan berkata, jiwamu kosong. Karena Yesus mengetuk pintu hatinya. Dia tidak pernah mau dengar. Itu sebab pada akhir zaman ini kita harus sadar, kita tidak boleh suam-suam kuku di dalam melayani Tuhan. Tidak boleh suam-suam di dalam mengejar kekudusan kita. Karena itu ukurannya. Kita harus hidup suci, berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita harus seperti gereja Smyrna yang dipuji oleh Tuhan. Wah, ini karakternya luar biasa, saudara. Gereja Smyrna. Dia memang miskin. Dan tidak ada kekuatan politik. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Tetapi Yesus berkata, kamu kaya. Meskipun kamu secara material miskin. Karena mereka punya Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian itu. Itu sebabnya mereka bisa setia sampai mati, tidak menyangkali iman mereka. Saudara-saudara, kita orang yang menantikan Kristus, kita semua dimotivasi untuk hidup suci. Sehingga kita setia sampai mati, tidak menyangkali iman kita. Ini sikap orang yang menantikan Tuhan datang kembali. Apakah ketika hidup kita di dalam bahaya, kita berpikir Yesus sudah mengalahkan kematian, saya tidak takut. Tuhan mengizinkan COVID ini mengganggu kita untuk menyadarkan kita bahwa Yesus yang mati disalibkan sudah bangkit naik ke surga dan Ia akan datang kembali. Kita harus bersiap. Ketika Tuhan berkata kepada kita, aku tahu kesusahanmu. Aku telah mengalahkan kematian. Aku hidup selamanya. Setialah. Hidup suci. Setia sampai mati. Maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan itu. Saudara-saudara, Paulus berkata, kami menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ada harapan itu. Orang Kristen itu. Kita bukan semata-mata fokus kepada dunia terus, saudara. Lihatlah ke atas. Nantikanlah Kristus yang akan datang itu. Dia akan mengubah tubuh kita yang hina serupa dengan tubuhnya yang mulia. Betapa menakjubkannya tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus setelah Ia bangkit, saudara. Tubuh kita ini akan dirubah menjadi seperti itu. Orang-orang kafir Yunani pikir tubuh ini penjara, di mana saat kematian jiwa kita itu terbebas. Tubuh ini jahat adanya. Tetapi Paulus, tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Itu firman Tuhan. Maka karena dosa tubuh ini menjadi hina. Kita bisa lemah, kita bisa sakit, kita bisa mati. Tapi saat kedatangan Kristus nanti akan diubahkan serupa dengan tubuh Kristus yang sudah bangkit itu mulia. Bagaimana mereka yang dibunuh oleh singa di zaman Paulus? Dibakar oleh api, tubuhnya rusak. Kita tidak bisa mengertinya dengan pikiran kita yang sudah terbatas karena dosa ini.
Tetapi faktanya Allah yang berkuasa sanggup mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Jadi nanti kita akan bertemu di surga. Saudara melihat saya, ada samanya, ada bedanya juga. Apa itu tidak tahu. Tetapi ada persamaannya dengan sekarang. Kita bisa saling mengenali. Tetapi ada bedanya. Glorious. Mulia. Kita sering bertanya-tanya serupa dengan orang Korintus. Di 1 Korintus 15 ayat 35 saudara-saudara. Itu mewakili pertanyaan manusia. Bagaimana orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Ini seperti kita tanya-tanya itu. Apakah anak yang sudah meninggal mengharapkan memiliki tubuh anak pada saat kebangkitan? Kalau anak kecil mati, apakah dibangkitkan anak kecil lagi di surga? Atau akankah semua tubuh dibangkitkan dalam bentuk dewasa semuanya? Akankah perbedaan antara jenis kelamin tetap terlihat? Apakah perkataan Yesus kita akan menjadi seperti malaikat di surga, menyiratkan bahwa tidak ada fungsi organ seksual yang akan berhenti, tetapi organ-organ itu sendiri akan hilang? Bagaimana dengan perut, makanan? Saudara-saudara, ini adalah pertanyaan yang sangat sulit. Mungkin tidak bisa dimengerti sepenuhnya. Karena firman Tuhan pun tidak menjelaskan secara gamblang untuk semua ini. Kitab suci hanya membukakan bahwa tubuh kemuliaan itu terbebas dari kerusakan, dari kebusukan, dari kecemaran, dari kebinasaan, terbebas dari benih kematian dan tidak bisa mati lagi. Bayangkan punya tubuh ini, saudara, yang tidak pernah keriput, tidak pernah capek, tidak pernah sakit lagi. Puji Tuhan. Tubuh kemuliaan itu ada persamaan dan perbedaannya dengan tubuh kita yang sekarang ini. Semua kelemahan dan ketidaksempurnaan di dalam tubuh ini akan dibuang. Dan saat Kristus datang kembali, Paulus berkata di Tesalonika bagi orang Kristen yang sudah meninggal, akan dibangkitkan lebih dulu. Dan menerima tubuh kemuliaan itu. Jiwanya dipersatukan. Dan kita yang tertinggal di bumi akan dirubah sekejap mata dengan tubuh rohania itu. Dan sama-sama diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Dan hidup bersama-sama dengan Dia di surga selama-lamanya. Saudara-saudara, bagaimana tubuh kita kemuliaan nanti? Kita tidak perlu spekulasi terlalu banyak. Tetapi yang pasti jawaban sederhananya adalah pasti lebih baik dari yang sekarang. Jauh lebih baik, saudara-saudara. Kita akan mendapatkan tubuh yang jauh lebih daripada apa yang pernah kita impikan. Kita akan diubahkan. Kalau kita ada kesempatan, saudara, kalau saudara ditanya, saudara kalau bisa sekarang tubuhnya dirubah, apa yang saudara minta? Kalau saudara ada kesempatan, apa yang di dalam diri saudara itu pengen dirubah oleh Tuhan? Kebanyakan kita akan minta hal-hal yang berkaitan dengan tubuh. Bukan? Saya mau lebih tinggi. Saya mau hidungnya lebih mancung sedikit. Matanya lebih bersinar. Saudara-saudara, Tuhan menjanjikan lewat Rasul Paulus bahwa satu hari nanti kita akan mendapat tubuh kemuliaan yang serupa dengan tubuh Kristus. Jauh lebih baik daripada operasi plastik manapun. Saudara-saudara. Dari krim kulit manapun. Dengan cara diet apapun juga. Tuhan akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Dengan kuasanya sendiri. Tubuh ini hina. Saudara. Betapapun cantiknya perawakan kita. Bagaimana bagusnya, gantengnya kita. Itu semuanya hina. Waktu yang akan membuktikan itu. Paulus berkata Tuhan akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Itu sebab nantikanlah Dia yang akan mengubah kita itu. Akhirnya Paulus berkata, berdirilah teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku.
Sama seperti yang ia katakan kepada jemaat Korintus, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam konteks penantian Kristus datang kembali, berdirilah teguh. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini intinya, saudara. Jadi kita bukan menanti tidak ngapa-ngapain. Itu kesalahan pikir. Justru kamu harus selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Intinya, saudara, pekerjaan yang dikerjakan dengan komitmen kepada Kristus itu pekerjaan Tuhan. Khususnya yang sulit, yang berat, yang meletihkan, yang kita tidak akan mau lakukan kalau bukan karena iman kepada Kristus. Paulus berkata, kalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Ini karena apa, saudara? Karena kita rela terlibat dalam pekerjaan yang sulit, yang berbahaya demi Kristus. Yang kita tidak akan mau melakukan itu jika bukan karena iman kita kepada Kristus yang akan membangkitkan kita. Itu sebab nasihat Paulus, berdirilah teguh. Jangan goyah terhadap gaya hidup dunia ini. Teladanilah orang-orang kudus, hidup kudus, giatlah dalam pekerjaan Tuhan, menjadi saksi Injil Kristus, hidup suci, bertumbuh, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Mungkin hari ini adalah hari yang besar itu. Mungkin besok, di mana kita paling tidak sangka, justru hari itulah Tuhan datang. Setiap hari bisa menjadi hari di mana Tuhan datang kembali, atau hari kita harus bertemu dengan Dia. Kita harus setia mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.